Salam semuanya. Ya, luar biasa, kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Februari ya. Tidak terasa kita sudah menjalaninya 2 bulan, kita akan memasuki bulan yang ketiga. Dan kalau kita masih ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sungguh itu semua karena kemurahannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan beri di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang baru untuk kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini apa yang kami lakukan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini dapat menyukakan hati-Mu. Dan kami memberikan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk Engkau berkarya beracara. Dan Roh Kudus pimpinlah ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa di surga, nama Yesus yang kami sembah dan kami puji. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Iya, pendengar suara akurat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah hari ini kita pastikan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama baca dulu di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-17 dan ke-18. Iya, kita akan sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Firman Tuhan katakan bukan orang-orang mati, tetapi kita orang hidup yang memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memuji Dia? Mari katakan pada samping kiri kanan, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia sudah menciptakan segala sesuatunya untuk kita semua. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku
Haleluya. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, amin. Bapak Ibu cinta Tuhan, amin. Masih ingatkah pertama kali waktu kita mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan? Saat kita pertama kali mengenal Tuhan, betapa kita antusias untuk terus ingin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, amin. Iya, seperti kita jatuh cinta kepada pasangan kita. Bagi Bapak Ibu saudara yang sudah memiliki pasangan, pasti kita akan pengen ketemu, ya enggak? Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mengalami cinta mula-mula, Tuhan itu juga selalu merindukan setiap kita, amin. Ku jatuh cinta padanya, jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita boleh menari, memuji Dia. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ayo katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasih. Katakan lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus oh, Dia pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Katakan lagi, shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus. Shalalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalalalalala, Yesus cinta kita semua, amin. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus sangat mencintai kita? Terbukti bahwa ketika Dia mati di atas kayu salib, itulah besarnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar. Kami terus akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari semua kita sama-sama tepuk tangan.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih teman-teman. Ya Bapak Ibu, inilah perwakilan dari kejemaatan dari PJ keluarga ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua bersama-sama rindu untuk melayani Tuhan. Jadi dengan apa yang kita bisa, ini semua tadi juga yang dilakukan adalah bentuk dalam kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jemaat generasi pilihan, mari kita bersama-sama ekspresikan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita melayani Dia. Apapun yang kita bisa, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan dan mengalami lawatan kasih-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Inilah cinta kami Tuhan, inilah kasih kami kepadamu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan, nama yang besar. Kami memuji-Mu Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkaulah Raja yang layak terima segala pujian. Engkaulah Tuhan yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Semua ciptaan-Mu memuji-Mu, semua yang bernafas menyembah Yesus. Kami pun yang di sini menyembah-Mu, kami pun yang di sini memuji-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu
Ajar kami lebih lagi mengasihi, ajar kami lebih lagi mencintai. Oh Yesus, oh ya raba ya raba shiri raba ya raba ya raba ya raba shiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, benar seperti pujian ini katakan, biarlah setiap tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami boleh berdiri, boleh beribadah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kesadaran bagi setiap kami ya Tuhan, supaya hati kami terus melekat kepada Tuhan, dan dalam keadaan setiap apapun dalam hidup kami bisa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan setiap kami. Kami percaya segala kebaikan sudah Tuhan nyatakan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami satukan hati. Kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa khususnya untuk setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi setiap mereka ya Tuhan, yang saat-saat ini iman mereka sedang jatuh mungkin dalam keadaan apapun dalam keadaan hidupnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lawat setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang malas-malasan untuk beribadah, bahkan jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati mereka, memulihkan cinta mula-mula mereka, untuk mereka kembali bangkit dan datang beribadah dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mari Tuhan, kami percaya hanya kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami punya hati yang sepikir, sehati dalam kami beribadah, baik setiap sidang jemaat-Mu dengan setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di sini, sehingga ibadah ini akan melahirkan revival terjadi, sehingga roh kami terus berkorbar-korbar, roh kami terus dibangkitkan Tuhan, untuk kami terus mencari perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang terbaik yang Tuhan sudah taruh atas gereja ini. Berdoa dari Bapak Ibu Gembala kami, para staf pengerja yang ada, struktur-struktur PKS-PKS. Mari Tuhan, Engkau yang memperlengkapi setiap kami dalam melayani-Mu. Tuhan juga yang mencukupkan apapun yang menjadi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada setiap kami dalam melayani, supaya semuanya itu mewujudkan setiap visi misi yang sudah Tuhan taruh atas Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala kami yang saat ini sedang pelayanan di Jakarta. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi beliau lebih lagi. Tuhan pakai beliau Tuhan dalam mengabarkan berita keselamatan-Mu, sehingga melalui pelayanan beliau banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap usaha-usaha gereja yang ada.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan segala kelimpahan, sehingga usaha-usaha ini dapat mendukung kegiatan ministry gereja kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk kota kami Solo ini ya Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati kota kami, sehingga kota ini terus terpelihara toleransi antara umat beragama. Tuhan terus nyatakan damai sejahtera-Mu atas kota kami, dan Tuhan melimpahinya dengan kemakmuran ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota kami hingga jajarannya. Tuhan berikan kepada setiap mereka kesehatan, kekuatan. Juga Tuhan berikan hikmat marifat supaya dalam beliau menjalankan setiap tugas-tugas, setiap program-program kerja yang sudah dicanangkan, semua dapat terrealisasi untuk pembangunan kota ini, untuk kemajuannya dan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Juga kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati bangsa kami, terbukti dengan Engkau memberikan pemimpin yang terbaik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Kiranya Tuhan Engkau memberkati beliau dengan hikmat marifat. Tuhan melingkupi beliau dengan keluarga besarnya dengan tudung ilahi-Mu, menjauhkan dari segala orang-orang yang berniat jahat, dari segala roh celaka terlebih roh maut. Tapi biar oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memampukan beliau dalam mengatur dan mengelola pemerintahan atas bangsa ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap pembantu-pembantunya dari wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, juga TNI Polri. Biar setiap mereka bersehati dalam mendukung setiap program-program pemerintahan yang ada, sehingga menciptakan suasana negara yang damai sejahtera dalam perlindungan di dalam Tuhan. Tuhan Engkau memberkati juga setiap kami rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar setiap kami menjadi rakyat-rakyat yang bersehati untuk mendukung setiap program-program pemerintahan yang ada, sehingga kami disatukan di dalam kesatuan NKRI yang utuh ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit saat ini ya Tuhan. Kami percaya akan janji firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu katakan oleh bilur-bilur darah-Mu Yesus setiap sakitnya Tuhan sudah sembuhkan. Demikian juga Tuhan sembuhkan Bu Hartanto, Tuhan sembuhkan Bu Sri Starimboro, Tuhan sembuhkan juga Ibu Bapak Ratno, sembuhkan juga ke Bapak Gembala kami, juga Bu Vina, Pak Lukas, Pak Tri, juga yang lain ya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu setiap mereka sudah menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya segala kebaikan sudah kami terima. Dan saat kami sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan pakai, supaya setiap firman yang dibagikan jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga setiap firman itu bertumbuh dan kami menjadi pelaku-pelaku firman itu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan segala ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Gembala kita sedang pelayanan di Jakarta, jadi bersama Ibu tidak ada di tengah-tengah kita ya. Dan hari ini ibadah kita agak sedikit berbeda. Jadi pagi hari ini nanti sama sore sama ada sepasang-sepasang ya yang akan membagikan berkat Tuhan. 1 bulan ini kan sudah dibagi mengenai tentang keluarga ya. Keluarga dan isi di dalamnya. Nah, saya dan istri mengawalinya. Setelah saya ini nanti ada juga yang lebih senior, Pak Lukas sama Ibu juga yang akan juga menyampaikan berkat Tuhan. Nanti sore kalau Bapak Ibu juga kepengen terima berkatnya juga, ada Bapak Ibu Joko dan juga ada Bapak Ibu Mian Haryanto ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena keluarga itu sangat penting sekali, makanya Bapak Gembala juga menyampaikan tentang hal ini. Dan rindu, kepingin setiap keluarga-keluarga di jemaat Tuhan yang ada di generasi pilihan menjadi keluarga yang luar biasa, yang indah. Amin. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang ditata juga, kehidupan yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang diinginkan, dan setiap keluarga-keluarga mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari kita awali dulu, kita buka di dalam Mazmur pasal yang 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat yang ke-6 terakhir, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menjadi keluarga-keluarga yang seperti di dalam kebenaran firman Tuhan ini, tentu di dalam setiap keluarga-keluarga akan banyak hal-hal ataupun juga nilai-nilai yang akan kita bangun. Benar Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya. Nilai-nilai, tentunya nilai-nilai itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, beberapa minggu ini kita sudah diajar dengan Bapak Gembala tentang nilai-nilai itu ya di dalam keluarga ini, dan kami pagi hari ini mau men-sharingkannya di dalam kebenaran firman Tuhan dan contoh-contoh begitu ya. Nah, sebenarnya di tengah-tengah kita pun juga kita bisa melihat contoh gitu ya, yang bisa kita juga ambil nilai-nilainya itu dan kita taruh dan kita terapkan di dalam keluarga-keluarga kita. Nah, kami berdua juga adalah salah satu orang yang dekat juga dengan Bapak Gembala kita ya, makanya kami mau mengambil gitu ya dan men-sharingkannya kepada jemaat nilai-nilai gitu ya, apa yang bisa kami ambil, yang kami terapkan, dan itu juga menjadi sebuah nilai-nilai yang baik, yang bagus, yang Bapak Ibu juga bisa terapkan juga di dalam keluarga pribadi masing-masing. Nah, yang pertama, kami melihat Bapak Gembala kami ini, Bapak Gembala kita ini memang adalah seorang imam di tengah-tengah keluarga ya. Kepala adalah imam, amin. Amin. Mana yang laki-laki kepala adalah imam? Amin. Yang laki-laki adalah bapak ini adalah seorang imam ya, yang harus betul-betul bertanggung jawab di dalam keluarga. Amin. Imam yang harus betul-betul bertanggung jawab di dalam keluarga. Nah, saya melihat dan kami melihat ini Bapak Gembala adalah seorang imam yang betul-betul bertanggung jawab di tengah-tengah keluarganya. Kami cukup dekat dengan beliau dan juga tahu sehari-harinya. Kalau Bapak Ibu mungkin hanya sesekali ketemu di hari Minggu ya, tapi kami sering berkomunikasi dan juga sering juga jalan bareng juga, sehingga kami tahu gitu ya. Beliau itu adalah seorang imam yang betul-betul bertanggung jawab di tengah-tengah keluarganya. Apa iya Pak? Iya, saya katakan. Salah satu contoh, beliau itu bertanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu kan juga disaksikan juga bagaimana malam-malam Bu Melvin mau pulang kayak gitu ya. Mobil yang ada di sini belum datang, kami yang lagi di Semarang, tapi beliau dah tak jemput saja. Itu salah satu contoh di mana dia sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga itu dia bertanggung jawab. Enggak mau istrinya nanti kenapa-kenapa seperti kayak begitu. Contoh yang lain. Nah, akhir-akhir ini anaknya putrinya itu sudah kelas 2, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Beliau kepingin anaknya itu juga nanti sekolahnya juga sekolah yang baik gitu ya. Bukan besok beliau memikirkannya, tapi mulai dari sekarang beliau itu sudah sering sharing. Dia memikirkan bagaimana sekolahnya nanti di universitas apa. Dari sekarang beliau memikirkannya. Masalah biaya, sekolah nanti di mana, beliau sering sharing. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah sebagai imam yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Memikirkan masa depan anak-anaknya. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam-imam, contohlah gitu ya.
Dan ini pun juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Ketika kepala rumah tangga bertanggung jawab atas rumah tangganya, Tuhan pun juga akan memberkati kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan keluarga kita, Mah? Coba sharingkan coba. Iya, kalau di dalam rumah tangga kami ya kami memang belum seperti Bapak Ibu Gembala, masih jauh lah ya. Tetapi paling tidak kami istilahnya sudah bisa mengikuti sedikit-sedikit gitu ya. Kalau di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami juga Pak Jarot ini sebagai imam memimpin anak dan istrinya dalam hal rohani itu juga mendorong supaya kita itu sama Tuhan itu gigih gitu loh ya. Tidak gampang meletre kalau bahasa sekarang ya. Apa-apa menyerah kayak gitu, enggak. Ya membimbing anak istrinya, apa-apa ayo ke Tuhan kayak gitu. Jadi dalam hal rohani pun seperti itu. Kalau kami melihat di dalam kehidupan Bapak Gembala kan juga seperti itu. Segala sesuatu larinya ke Tuhan. Jadi kalau kami ya sekeluarga ini kalau misalnya ada yang nggak semangat untuk datang beribadah atau di dalam pertemuan gitu ya, Pak Jarot ini yang maaf rodok cerewet gitu ya. Sampai kayak gitu. Kadang saya melihat itu kok melebihi saya cerewetnya kalau dalam hal itu ya, Bapak Ibu, dalam hal itu gitu ya. Jangan bilang kayak trompet loh ya. Enggak kayak trompet. Ya, yes gitulah. Terus dalam tanggung jawab ini, di dalam keluarga kami juga seperti itu ya. Jadi Pak Jarot ini juga kalau saya menilai, ini penilaian saya, kalau Bapak Ibu kan menilai bisa beda ya. Kalau penilaian saya dan anak-anak, Pak Jarot ini juga sudah bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi ya contohnya kayak misal kayak gitu ya, anak kita yang sekolah kayak gitu harus antar jemput, bahkan sampai kalau misal itu mau main gitu, itu ya sampai bapaknya ini ngantar jemput kayak gitu. Sampai saya berpikir, Sel, kamu mau dolan aja sama temenmu, kok ya bapakmu yang harus antar jemput kayak gitu. Ya ini salah satu contoh bentuk tanggung jawab, karena kita memikirkan semua anggota keluarga itu supaya jangan terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan istilahnya sampai nunggoni anaknya dolan kayak gitu, ya rela. Demi apa? Ya demi supaya dalam rumah tangga, dalam keluarga itu terus bisa utuh seperti itu. Coba bayangkan kalau kita sebagai ibu atau bapak ya, kita masa bodoh dengan anak-anak kita, main ya mainlah, tidak dipantau atau tidak di ini, kan jadinya kacau nanti. Nah itu adalah bentuk salah satu tanggung jawab sebagai imam kalau saya melihatnya ya. Jadi saya melihat Bapak juga demikian, Bapak Gembala kita itu juga kadang saya gini, ya ampun anak idolan diantar jemput kayak gitu lah. Ternyata itu juga terjadi dalam hidup kami gitu loh, dalam rumah tangga kami, karena juga istilahnya nggak rela. Bahkan kalau dia, mah aku nggak usah dijemput, aku diantar temen, tak interogasi temennya siapa gitu. Ya itulah bentuk tanggung jawab. Kita nggak mau anggota keluarga kita ini sampai enggak bener lah istilahnya ya, memang enggak belum bener betul itu enggak, tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi gitu ya, supaya apa? Supaya dalam rumah tangga ini juga terus bisa utuh, bisa kuat, bisa kokoh seperti itu. Dan ini adalah peranan imam ya, gitu. Imam. Itu Pak. Ya. Jadi peran imam di tengah-tengah keluarga sangat-sangat penting sekali. Amin. Karena ketika imam nggak benar, berkat Tuhan pun juga akan tersendat. Karena berkat Tuhan mengalir dari kepala ya, dari kepala. Imam itu kepalanya nggak benar, dia nggak care dengan keluarga, dia yang bukan orang yang peduli dengan keluarga, maka berkat Tuhan akan tersendat. Gitu ya. Makanya saya berharap, ayo bangkit imam-imam di keluarga generasi pilihan ini. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak yang putrinya nih, cewek-ceweknya daripada imam-imamnya gitu ya. Kadang-kadang imamnya memang harus dipompa. Dan pada pagi hari ini saya berharap kita sadar bahwa kita memang harus bertanggung jawab. Seharusnya imam itu kadar rohaninya lebih tinggi dari yang perempuan gitu ya. Karena dia apa? Memimpin di tengah-tengah keluarga. Kalau kadar imannya lebih di bawahnya dari perempuan, keputusan-keputusan nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia kadarnya lebih tinggi, rohaninya itu, keputusan-keputusan makanya diambil dari kebenaran firman Tuhan, harus lebih tinggi. Amin. Kalau saya katakan begitu, harus lebih tinggi, imam harus lebih tinggi rohaninya daripada perempuannya kayak gitu. Karena keputusan kan diambil dari laki-laki gitu ya, kan perempuan sering nanya gitu ya.
diajak diskusi, nanya begitu kan keputusan diambil gimana Pak, gimana Mas kayak gitu ya, ambil begini. Nah ini yang mengambil keputusan seorang imam yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk bangkit yuk, sebagai kepala-kepala rumah tangga kita harus seperti yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menyontoh juga Bapak Gembala kita memang seorang imam yang betul-betul mengaplikasikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah yang kedua yang bisa kita ambil contoh gitu ya dari tengah-tengah keluarga Bapak Gembala kita ini, ya memang belum sempurna Bapak Gembala kita ini, tapi bisa kita ambil nilai-nilainya gitu ya, orang yang ada di tengah-tengah kita ini, kehidupan sehari-hari. Nah yang kedua yang bisa kami ambil adalah mengenai hal iman. Di tengah-tengah keluarga, iman perlu nggak Bapak Ibu? Sangat perlu. Perlu, sangat perlu, dibutuhkan, perlu sekali gitu ya. Kalau kita melihat, kami mengamati Bapak Gembala kita ini secara iman, waduh, kalah semua kita, kalah semua. Imannya nggak diragukan. Dari mulai dulu pertama kali kita merintis gereja ini, saya melihat kalau imannya nggak luar biasa, nggak juga terjadi juga, nggak ada gereja ini juga gitu ya. Pada waktu sudah kita nggak bisa pakai ibadah yang di Budi Sehat, beliau juga kepengen punya tempat ibadah, imannya nggak mencari yang di tempat-tempat kecil Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan nggak mengukur kekayaan di dalam kehidupannya, dijual harta kekayaannya berapa, dikumpulkan dapat itu mungkin 50 juta dibelikan segitu, enggak. Tapi beliau mau mencari tempat yang dimana jauh dari resistensi tekanan-tekanan masyarakat seperti kayak begitu. Kita waktu itu juga melihat yang ada di kampung-kampung juga itu juga mau dijual, tapi beliau nggak mau juga gitu ya. Akhirnya kita dapat di sini yang lebih besar, dan itu pun juga harganya luar biasa. Nah dalam kehidupannya pun juga kalau kita lihat iman yang begitu luar biasa itu, contoh rumah yang di Mojo Asri itu hasil iman juga gitu ya. Beliau ke Solo juga nggak bawa apa-apa sama sekali, tapi bisa punya rumah di Mojo Asri. Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, kalau ngelihat rumahnya itu, ya pada waktu bangun pertama itu kan itu paling beda sendiri rumahnya, kayak rumah pejabat. Dan maaf ya Bapak Ibu, saya diajak beberapa kali ke Jakarta ke rumah saudara-saudaranya seperti kayak begitu, ya rumahnya nggak ada yang istilahnya semewah begitu, semewah rumahnya Bapak Gembala kita. Ya mereka punya rumah gitu ya saudaranya, tapi ya biasa begitu ya. Tapi saya melihat rumah ini emang yang hasil iman yang luar biasa. Nah selain itu juga kalau kita melihat beliau menyekolahkan anaknya itu dari kecil, dari TK, itu bukan di sekolah yang murah loh Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sekolah yang kalau di Solo ini harganya luar biasa, sampai yang di Karangturi ini pun juga biayanya pun juga itu udah luar biasa. Per bulannya mungkin untuk nyekolahin anak yang SPP-nya di sekolah biasa tuh bisa 4 anak kali ya, lebih kayak gitu ya. Imannya luar biasa gitu ya. Jadi kita perlu contoh juga gitu ya, di dalam keluarga butuh iman di dalam keluarga untuk mensukseskan semuanya, mensukseskan anak-anak kita, mensukseskan juga dalam rumah tangga, keluarga seperti kayak begitu. Nah kita perlu contoh iman Bapak Gembala kita. Nah di dalam keluarga kami bagaimana Mak? Kira-kira? Ya sedikit-sedikit lah istilahnya kita mencontoh gitu ya. Memang iman, kita tahu semua iman Bapak Gembala kita itu wah sudah luar biasa ya. Kalau beliau 10 imannya, kita ini masih mungkin 2 atau 3 kayak gitu. Kita masih berjuang dengan iman kita. Dan kalau saya juga melihat kehidupan kami ya, kalau kita introspeksi dulu tinggal di sini seperti itu, kami juga nggak nyangka. Sekarang kami istilahnya punya rumah sekalipun masih nyicil, tapi saya katakan itu adalah juga bentuk keberanian iman kami untuk melangkah gitu ya. Kami menyontoh dari Bapak Gembala imannya. Berani melangkah. Kalau saya melihat Bapak itu pokoknya berani melangkah gitu loh, berani melangkah, tetapi juga melangkahnya nggak sembarangan, istilahnya nggak ada modal langsung melangkah beli ini, nggak punya uang, nggak. Tapi kita percaya kita ada hikmat Tuhan yang memimpin setiap kita
hikmat Tuhan itu yang mengajari kita bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan, bagaimana kita harus memberanikan diri untuk kita ini loh, aku percaya kepada Tuhan, aku istilahnya wes pokoknya pasrah sama Tuhan kayak gitu. Jadi ini dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi di dalam keluarga kami pun dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan itu kita juga belajar semuanya itu dengan iman. Bahkan sampai menyekolahkan anak itu juga dengan iman. Pokoknya orang percaya itu enak Pak. Jadi enak, modalnya ya? Iman. Asal kita beriman, percaya. Di sini Bapak Ibu Saudara kalau saya melihat juga kehidupan Ibu Lasmi itu contohnya juga iman. Iman yang luar biasa ya. Jadi iman. Nah, Iman, gitu, Pak. ya. Iman. Jadi kami ini juga bukan orang yang kelebihan uang gitu ya, tapi kami bersyukurnya karena iman tuh pas kami butuh pas ada gitu ya, Tuhan sediakan, itu yang seneng kami gitu ya. Pas nyekolahkan misal juga pas ada juga berkatnya kayak gitu ya, pas dulu juga mau wisuda ada juga berkatnya gitu ya. Bukan kami kelebihan uang gitu ya, tapi iman kami contoh dari Bapak Gembala kami kayak gitu. Jadi kami bersyukur, kelihatannya memang kami diberkati dan memang diberkati kayak itu tadi, pas butuh pas ada gitu ya. Nah kami bersyukur untuk itu. Nah jadi yang kami bagikan satu lagi karena masih ada sesi yang kedua, jadi sedikit-sedikit Bapak Ibu ya kita bagikan. Kalau mau dibagikan banyak gitu ya, kalau mau di-sharingkan banyak sekali mengenai hal-hal yang ada di dalam keluarga yang bisa kami contoh gitu ya. Yang ketiga adalah dalam hal memberi di dalam keluarga gitu ya. Jadi itu sangat penting juga sekali kami melihat, mencontoh juga dari Bapak Gembala kita dalam hal memberi ini. Beliau juga nggak hitung-hitungan gitu ya, berani memberi untuk pekerjaan Tuhan juga berani gitu ya. Dan beliau berdua suami istri sepakat gitu ya. Jadi kepengen menabur tuh sepakat sama-sama gitu ya. Nggak pernah Ibu Melvin tuh jangan nggak pernah seperti kayak begitu. Ketika di-sharingkan beliau sepakat gitu ya. Jadi ketika pada waktu dulu Bapak Gembala kita masih membangun rumah yang ada di Mojo Asri, beliau pun juga pernah sharingkan kayak gitu ya. Investasi juga untuk pembangunan di gereja ini nggak kecil juga. Yang bangunan belakang tuh Bapak Gembala kita tuh kalau nggak salah investasi sampai 60 juta loh awal-awal kayak gitu. Beliau berdua nggak tahan-tahan gitu ya. Suami istri ini nggak berat gitu ya untuk memberinya kayak gitu. Nah dalam hal ini pun juga kami mencontoh gitu ya. Tetapi kalau kita lihat kehidupannya kan kehidupan yang semakin beliau banyak memberi, nggak juga semakin berkekurangan gitu ya. Kalau menyekolahkan anak-anak orang udah banyak, beliau sampai saudara yang dari luar pulau pun juga ditarik ke sini dikuliahkan seperti kayak begitu. Ya itu luar biasa gitu ya menurut kami. Dan itu di dalam keluarga hal memberi ini pun juga perlu kita contoh gitu ya. Suami istri sepakat untuk dalam hal yang seperti kayak begini. Nah mungkin bisa di-sharingkan juga mengenai hal ini dalam keluarga kami, walaupun nggak seberapa gitu ya. Ini sharing yang terakhir ya. Jadi mungkin beberapa jemaat pernah mendengar juga ya. Dulu kami waktu mau ngambil rumah yang ada di Plesungan yang sekarang kami tinggali, itu sebelum itu kan kami memang tidak ada keuangan ya. Adalah sedikit tapi istilahnya untuk DP aja nggak mungkin bisa. Tetapi ya kembali belajar memberanikan diri untuk beriman. Pak Jarot ini ngajak saya terus keliling, bahkan setiap hari ada waktu longgar gitu keliling cari rumah-rumah kayak gitu. Saya katakan, wong ora ndek duit kok kepengin duwe omah kayak gitu. Ya pokoknya beriman. Kayaknya orang gitu. punya duit. Oh, tanya-tanya kemana ini DP-nya berapa gitu. Kadang saya sendiri malu gitu loh, nggak punya uang kok kayak gitu. Tapi itulah bentuk iman Bapak Ibu. Jadi bentuk iman tuh seperti itu, ada keberanian untuk melangkah. Lah pada waktu itu dari keluarganya Pak Jarot itu ya ada berkat dari orang tua, dari rumah itu dijual dan Pak Jarot ini mendapat bagian. Ya kalau saya katakan itu nggak seberapa. Istilahnya untuk beli tanah aja nggak mungkin bisa gitu loh. Wong ya cuma sedikit gitu. Tapi dari sedikit itu kami berdoa, kami beriman, Tuhan, kami tidak mau mengambil apa yang menjadi hakmu Tuhan. Jadi uang yang sedikit itu untuk istilahnya mungkin untuk ngontrak cuma 2-3 tahun, untuk apalagi beli rumah kan nggak mungkin ya. Kami berdua sepakat mengambil untuk persepuluhan. Kami ambil untuk persepuluhan, kami serahkan kepada gereja.
kami berdua bilang, saya ngomong sama Pak Jarod, ini dari orang tuamu. Saya potong dulu ya, Pak. Oh. Jadi kalau menurut kami, yang kami berikan untuk persepuluhan itu cukup besar, karena dari istilahnya dari ekonomi yang masih di bawah lah seperti kayak gitu. Kalau 1 juta lebih kan cukup gede ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ukuran kami loh ya, bukan 100-200 ribu, 1 juta lebih, hampir 2 juta gitu ya. Kami beri, kami belajar mengimani itu. Ya. Silakan Pak. Dari situ saya katakan, Pak, ini dari orang tuamu jual rumah, ini harus jadi rumah. Jadi iman saya pertama itu saya katakan harus jadi rumah, bagaimana caranya nggak tahu. Akhirnya benar Bapak Ibu, dari situ sisanya itu kami lihat-lihat, kami beranikan untuk booking fee dulu kayak gitu. Terus ada kebutuhan Joshua masuk kuliah, minta laptop, harus diambil lagi untuk beli laptop. Terus waktu itu juga pas orang tua saya meninggal, istilahnya kita anak-anak ya urunan rakitan sedikit kita ambil. Jadi sisanya itu nggak seberapa. Tapi giliran dari pengembangnya itu minta DP, bahkan angkat kredit, kita dibuat sampai gumun. Kok bisa dan kok ada, dan caranya itu tidak pernah kami duga. Tuhan itu mengirimkan pas tepat waktu. Amin. Bahkan luar biasa, sampai istilahnya kami pindah, sebelum itu kan kami juga sampaikan ke Pak Ratno Buratno, kami ini ditolong, beliau Ya, ini luar terima biasa. kasih, Pak. Terima kasih Pak, Bu. Jadi kami ditolong, kami nggak punya rumah, mau ngontrak, keuangan nggak ada. Beliau ini memberikan rumahnya untuk kami boleh tinggali sampai 6 bulan lebih ya Bu ya. Jadi bahkan beliau tidak pernah minta untuk istilahnya uang sewa. Jadi itu satu pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika beriman, jangan pernah takut dengan keadaan kita. Tuhan itu bisa mengirimkan orang-orang yang baik untuk menolong hidup kita. Pokoknya kuncinya kita beriman, kita melakukan kebenaran firman. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kita kembalikan ke Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, pasti Tuhan akan penuhi. Amin. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Percaya bahwa kita mencontoh dari kehidupan Bapak Gembala itu, kalau kita benar-benar mau mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan beliau berdua, pasti hidup kita juga akan mengalami perubahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu nyanyi dulu sebelum nanti sesi kedua. Ya, kita harus semangat. Amin. Amin. Iya. Jalan hidup orang benar. Kalau kita hidupnya benar, pasti ada jalan-jalan yang akan dibukakan oleh Amin. Tuhan. Amin. Jalan hidup Amin. orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan
serahkan kepada Bapak Lukas dan Ibu Mirani. Monggo, kita dengarkan lagi. Shalom. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Jarod sudah sharing hari ini. Saya juga akan sharing hari ini apa yang kami dapatkan juga dari Bapak Gembala tentunya. Karena contoh dan figur kita adalah Bapak Gembala. Nah, yang akan kami sharingkan pagi hari ini adalah tentang Gembala kita adalah seorang visioner. Bapak Ibu tahu kan pasti seorang visioner ya seperti Bapak Gembala kita. Mimpi-mimpinya, visi-visinya begitu hebat dan luar biasa. Jadi di mana gembala kita adalah gembala yang hebat dan luar biasa, saya katakan tadi dia adalah seorang visioner. Nah, visioner menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan. Nah, seperti itu adalah contohnya Bapak Gembala kita. Untuk mendapatkan visi Tuhan, maka kita harus meminta kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita dan menyingkapkan firman Tuhan yang memberi terang di dalam hidup kita. Coba kita buka dulu kitab Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 Mas, ayat 18. Oke, saya akan membacakannya. Bila singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Jadi seorang visioner itu adalah memiliki pandangan yang hebat dan luar biasa. Satu lagi Mazmur 119 ayat 130. 130. Ya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, Bapak Ibu, seorang visioner tentu memiliki wawasan yang hebat, wawasan yang luar biasa. Ya, seperti Bapak Gembala kita yang begitu hebat. Banyak orang-orang yang merumuskan terlebih dahulu apa yang akan mereka kerjakan, termasuk Bapak Gembala kita. Jadi dirumuskan ya, dipelajari lebih dahulu. Kemudian selain menjadi lebih teratur, hal itu juga akan membuat kita menjadi lebih mudah dan mencapai tujuan kita. Ya, jadi seorang visioner itu dia harus memiliki strategi yang tepat, kemudian dia mampu melihat potensi yang ada. Setelah melihat potensi atau kemampuan, maka akan muncul ide-ide yang cemerlang bagaimana membuat suatu perusahaan atau membuat suatu gereja atau instansi itu untuk lebih maju lagi. Dan tentunya itu sangat diperlukan dukungan atau komitmen dari setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, demikian juga dengan kita, tentunya setiap para kepala keluarga kita harus juga memiliki visi di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kedepannya kita seperti apa, tentunya visi kita ada di dalam Tuhan seperti itu. Jadi kita bisa mengagendakan apa yang akan kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita, tentunya dengan hikmat Tuhan. Seperti firman ini tadi dikatakan bahwa singkapkanlah mataku supaya aku boleh memandang setiap keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Seperti itu. Nah, tentunya dengan hal itu, saat kita memiliki visi, maka kita akan mempunyai langkah yang jelas untuk kita bisa melakukan step by step kehidupan kita. Nah, yang kami teladani dari Bapak Gembala itu yang pertama adalah bertanggung jawab. Selain sebagai
seorang visioner, Bapak itu bertanggung jawab terhadap segala langkah-langkah yang dilakukan baik di gereja ini maupun di dalam kehidupan keluarganya. Dan setiap langkah-langkah yang diambil itu mewujudkan satu cita-cita yang tinggi, kemudian juga ada tantangan-tantangan yang dihadapi saat mengambil keputusan seperti itu. Dan sekalipun ada tantangan, Bapak Gembala bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang ada. Nah, dari segi tanggung jawab, Bapak cukup bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik dari Master Kid, CKC, Next, keluarga dan umas, bagaimana Bapak dan setiap para pemimpin-pemimpin itu bisa memotret kehidupan jemaat satu persatu seperti itu. Jemaat yang rajin, jemaat yang kurang semangat dalam beribadah, bagaimana upaya yang akan dilakukan supaya jemaat bisa lebih antusias lagi, lebih rajin lagi mengejar Tuhannya supaya terjadi terobosan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak selalu memikirkan hal tersebut sampai demikian detailnya. Kalau misalnya di rapat struktur itu begitu detailnya Bapak itu menanyakan kepada setiap KP ataupun PJ tentang program-program yang sudah dilaksanakan dan mengevaluasinya. Kenapa ini tidak bisa berjalan? Apa kendalanya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan solusinya seperti itu? Jadi beliau sangat bertanggung jawab dan istilahnya terhadap setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, hal ini membuat kami selaku saya di KP Kreatif, Pak Lukas di Next juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diemban bagi kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ataupun untuk membuat jemaat Next ataupun Kreatif lebih maju lagi. Iya, gitu ya Pak ya. Betul, iya. Jadi kami belajar juga dari Gembala kita ya, untuk kita bisa bertanggung jawab. Apapun yang Bapak Gembala berikan kepada kita tanggung jawab, kita juga harus selesaikan dengan baik setiap tanggung jawab itu. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang kita ambil dari Bapak Gembala adalah berani mengambil resiko. Ya, Bapak Ibu tahu kan sejarahnya Pak Melvin? Dulu dia adalah jebolan dari Pertamina. Bayangkan seorang Pertamina, kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang pun juga selalu diidam-idamkan menjadi pegawai Pertamina. Wah, luar biasa, gajinya sudah gede, tetapi dia berani mengambil resiko untuk keluar dari Pertamina dan melayani Tuhan. Luar biasa bukan? Ya. Kalau saya dulu waktu saya kenalan dengan istri saya, yang sekarang istri saya dulu, sama mertua dulu bilang, anakku membok, maami opo? Saya bilang ya maam nasi, saya bilang gitu. Ya sementara kan mungkin mereka melihat seorang hamba Tuhan itu susah, mungkin dia pikir seperti itu, susah duit, susah makan, susah segalanya. Dan waktu itu saya masih kuliah ambil profesi. Iya, waktu itu masih kuliah ya, jadi waduh anakku untuk pendeta, kok dimpani opo? Tapi saya yakin dan percaya, saya bertanggung jawab Pak dengan anak Bapak. Nanti saya akan bereskan. Saya akan ingoni lagi. Saya akan kasih makan Pak. Saya akan bahagiakan. Akhirnya lama-lama mulai percaya orang tua saya. Nah, seperti Bapak Gembala kita tadi berani mengambil resiko. Kalau boleh dikatakan itu adalah keputusan yang gila mungkin ya, bagi orang-orang yang tidak tahu mungkin ya, yang tidak mengerti. Keputusan gila, masa dari Pertamina gajinya sudah gede. Kalau saya pernah mendengar ceritanya, kalau gajian itu berkali-kali gitu loh, gajiannya itu diukur, tumpukannya duitnya itu diukur, wah besok diukur, wah segana segede besar, seperti itu. Tetapi Bapak Gembala kita berani mengambil risiko, dia masuk dalam pelayanan.
ketika datang pertama kali di Solo, waktu itu badannya masih kecil, mohon maaf, hitam memang ya kulitnya Pak Melvin itu memang gelap ya, jadi kecil gitu. Jadi setiap pagi kita akan ada doa pagi. Ke belakang situ ada pos PI-nya Bunga Bakung waktu itu. Saya boncengin naik sepeda motor dari depan sini terus ke belakang sana. Sempat beberapa kali juga bannya bocor seperti itu, gembes, nuntun, cari tambal ban seperti itu. Nah, itulah. Jadi kami ada chemistry tersendiri dengan Bapak Gembala gitu. Makan soto bareng, makan kue bom itu yang dalamnya ada gulanya itu, kalau dimakan apa tuh cerot ada gulanya itu loh. Apa Bu namanya? Klenyem. Bukan, yang gede Bu, yang digoreng. Kelenyem. Oh iya, kelenyem. Saya nyebutnya makanan bom karena digigit ada menjeblot itu gulanya. Iya. Jadi Bapak Gembala kita adalah yang luar biasa. Dia berani mengambil resiko. Dia pokoknya tidak memikirkan bagaimana nanti. Yang penting Tuhan beserta dengan beliau. Jadi Bapak dan Ibu Gembala ini adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang selalu dekat Tuhan. Apa-apa dia tanya Tuhan, apa-apa dia bertanya Tuhan. Bu Melvin juga seorang pendoa. Jadi mereka sehati, sepikir. Justru yang paling menguatkan adalah Ibu Melvin. Papa akan menjadi hamba Tuhan. Ya Pak Melvin selalu menepis, kamu ini apa, seperti itu. Jadi ketika pertama dia masuk dalam ladang pelayanan, terjun di pelayanan, halangan dan rintangan itu banyak juga. Banyak tawaran-tawaran yang dia berikan. Ada juga satu perusahaan menawarkan kepada Pak Melvin ya, sampai ditanya minta gaji berapa, kalau dikurskan ke rupiahnya itu adalah waktu itu 70 juta. 70 juta itu dolarnya berapa ya? Saya nggak tahu, nanti dihitung sendiri. Iya, jadi sampai seperti itu. Halangan dan rintangan tetap ada, tapi satu hal, ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membela hambanya ini. Bahkan di awal-awal perintisan, seperti tadi Pak Jarod katakan, dia sudah mengorbankan uangnya untuk pelayanan di sini. Bahkan juga dia sempat menjual mobilnya. Bayangkan, hanya untuk supaya gereja Tuhan berdiri di kota Solo ini. Generasi pilihan ada di tempat ini. Jadi perjuangannya begitu hebat. Ya, dia tidak takut dengan apa-apa. Apapun juga, yang penting dia berharap bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil, pasti dia juga yang akan memberkati, dia juga akan melimpahkan berkatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama ketika kita juga betul-betul pengen melayani Tuhan, tetaplah senantiasa Bapak Ibu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu tadi yang kedua adalah berani ambil resiko. Kemudian selanjutnya, Ya, yang ketiga adalah tetap konsisten. Jadi konsisten dengan segala keadaan, baik itu menyenangkan atau menyedihkan atau hujan atau pas terang, kita tetap melakukan. Karena saat kita konsisten menjalani apa yang sudah direncanakan, maka tujuan yang hendak dicapai akan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu konsisten beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu konsisten terlibat dalam pelayanan, ya ayo kita lakukan dengan konsisten, dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan tidak tutup mata, Dia pasti akan mencurahkan setiap apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita. Amin. Jadi marilah kita melakukan segala sesuatunya itu dengan konsisten, sama seperti Bapak Gembala lakukan. Saat ibadah sore, sekalipun yang datang sedikit, tapi tetap konsisten dilakukan. Bersyukur Tuhan mulai tambah-tambahkan jiwa-jiwa berdatangan di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan.
Kalau tidak ada satu langkah yang dilakukan sebagai seorang visioner untuk konsisten, itu tidak akan terjadi. Nah, demikian juga melalui konsisten yang kuat, maka semua gagasan dan ide-ide yang sudah dibuat itu akan jauh lebih ringan. Seperti itu. Betul. Ya. Ya, jadi konsisten. Bapak Gembala kita juga masih manusia, betul? Ketika melihat jemaatnya pada waktu itu tergoncang ya, dengan gereja ini tergoncang juga, sempat gak boleh dipakai ibadah. Secara manusia Pak Melvin pasti nyalinya agak ciut. Aduh, gimana ini masa depannya? Pasti seperti itu secara manusia. Tetapi satu hal, Pak Melvin tetap konsisten. Dia mau terus menerus seberapapun jemaatnya yang ada tetap dilayani. Mungkin kalau boleh dikatakan Pak Melvin misalnya kembali ke Jakarta, pelayanan di sana pasti banyak gereja yang menerima, gereja-gereja yang besar. Tetapi beliau tetap konsisten di gereja ini, generasi pilihan, tetap konsisten melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu itu oglangan datang beribadahnya, kadang-kadang malas-malas beribadah, hujan, aduh hujan, aku gak datang seperti itu. Tetapi Bapak Gembala kita adalah orang yang luar biasa. Dia konsisten terus menerus melayani kita. Nah, yang terakhir, ya, teladan yang kita dapatkan dari Bapak Gembala adalah integritas. Dia adalah orang yang jujur apa adanya. Betul Bapak Ibu sudah tahu kan? Gereja ini tanpa dipimpin orang yang jujur, tanpa orang integritas, hancur, berantakan. Kalau Bapak Ibu melihat di gereja-gereja desa, contohnya di gereja saya sendiri aja waktu masih di Sumatera, seperti itu, semua persembahan itu dikelola oleh gembalanya. Semua uang-uang persembahan itu dikelola oleh gembalanya. Ya mungkin untuk makan dan minum, mohon maaf ya, untuk kehidupan sehari-hari, ya seperti itu. Tetapi beda dengan gembala kita. Gembala kita ini orang yang jujur, tidak mau pegang uang sama sekalipun juga. Ya, ada bendahara yang mengurusi setiap persembahan, pembangunan. Kalau Bapak Gembala tidak jujur dan tidak punya integritas, mungkin ada sumbangan-sumbangan yang itu mengalirnya di Bapak Gembala. Bapak Gembala ditransfer, Pak minta nomor rekeningnya dari seseorang misalnya, saya akan transfer. Kalau Bapak tidak jujur, mungkin bisa aja diambil sebagian untuk beli apa kayak, untuk beli apa-apa, kemudian sisanya dikasihkan ke gereja untuk pembangunan. Tetapi tidak dengan Bapak Gembala kita, pure diberikan. Kalau itu diberikan untuk persembahan gereja, pembangunan, pasti diberikan dengan jujur. Bapak Ibu sangat luar biasa sekali ya, mempunyai gembala yang hebat dan luar biasa. Pokoknya the best lah Bapak Melvin, seperti itu. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih juga memberikan kesehatan. Kita doakan Bapak sehat terus, Bapak kuat terus dalam memimpin jemaat di tempat ini, supaya jemaat Tuhan lebih pulih, lebih bangkit lagi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Tetap setia di Genpil. Amin. Tetap setia dan rajin di Genpil. Amin. 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 Percaya, ketika kita setia dan percaya, ya seperti Bapak Gembala tadi, seperti Pak Jarod katakan, Bapak Gembala kita punya rumah yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu yang belum punya rumah, berdoa, beriman, punya rumah. Amin. Saya dulu waktu baru nikah memang kita sudah pengen punya rumah sendiri. Tapi pada waktu nikah belum dikasih rumah, tapi saya dikasih tempat tinggal oleh seseorang. Di situ difasilitasi, kamarnya dikasih AC, ada kulkas, ada televisi besar, semua barang-barang makanannya juga dijamin, seperti itu. Tetapi itu hanya milik orang, dan ketika saya keluar dari rumah itu, saya tidak punya apa-apa. Televisi, karena televisinya itu, kamar AC ya kamar AC-nya itu yang ditumpangkan kepada saya, juga semuanya barang-barang. Jadi saya keluar orang saja, Bawa baju saja. bawa baju dan
koper itu loh, kayak orang tereliminasi itu ya. Seperti itu. Jadi akhirnya saya ambil keputusan sama istri. Pada waktu itu orang tuanya Bu Mirani itu adalah orang kaya, kontraktor, gitu. Kontraktor kan kaya, kontrak-kontrak, jadi punya rumah di mana-mana. Jadi setiap berapa tahun sekali pindah, angkat-angkat barang, wah pindahan seperti itu. Dan akhirnya saya ngomong-ngomong sama istri, ayo kita mubeng, keliling cari rumah. Dan akhirnya kita dapat perumahan yang di Wonorejo, Cipluan ya, di Cipluan Wonorejo, seperti itu. Dan waktu itu memang angsur kita ya, memang angsur, seperti Bu Mujila tadi ngangsur. Dan tapi puji Tuhan sekarang sudah selesai, iya seperti itu, rumahnya sudah jadi milik sendiri. Seperti saya katakan tadi, ketika tidak cepat-cepat ambil keputusan untuk cari rumah, ya kita nggak punya rumah seperti itu. Tapi Tuhan baik, ketika kontrakan di Tipes, Prenggolayan itu hampir habis, akhirnya saya dapat rumah orang tua saya boyong ikut dengan kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya bukan menyombongkan diri, dari antara teman-teman yang staf semuanya yang punya rumah pertama kali ya saya. Seperti itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik luar biasa. Jadi kesimpulannya hari ini, mari kita bersama-sama meneladani apa yang telah Bapak Melvin ya contohkan kepada kita, yaitu bertanggung jawab, Berani kemudian mengambil resiko, berani ngambil resiko, memiliki konsisten, dan memiliki integritas. memiliki integritas. Ya, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Iya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa kepada kami semua Tuhan. Baik lewat hamba-Mu Bapak Jarod, Bu Mujila, baik hamba-Mu juga istri hamba. Tuhan memberkati setiap kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Allah boleh mengalir atas hidup kami. Ketika kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Dia akan memberkati setiap kami semua ya Tuhan. Kami yang belum punya rumah, kami percaya dan dengan iman kami akan punya rumah. Kami yang belum punya kendaraan, percaya kami akan punya kendaraan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati mereka semua dengan luar biasa. Berkat-berkat Allah yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan, mari Engkau tilik satu persatu setiap mereka, agar mereka Engkau ingatkan supaya bersama-sama bisa hadir ke tempat ini untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian, para pemain musik, penari, among tamu, juga Tuhan soundman. Tuhan memberkati multimedia, juga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, sebelum kami pulang, Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan persembahan Bapak Ibu Saudara, baik yang di QR maupun juga yang persembahan. Bapak berkati persembahan setiap kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berlipat kali ganda kepada setiap kami yang memberikan dengan segenap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah bersama-sama siang hari ini dengan membawa berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati bersama-sama katakan amin.